Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Nur dengan NPM 22.168 dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi berkenaan tentang logical fallacies atau kesesatan dalam berpikir. Untuk itu, mari langsung kita ke videonya. Nah, apa sih itu logical fallacies atau kesesatan dalam berpikir? Di sini ada pengertian dari logical fallacies itu, yakni kesalahan dalam penalaran yang tampak logis tetapi sebenarnya cacat secara logika. Dalam konteks hukum, penggunaan fallacies harus sangat hati-hati karena bisa mempengaruhi suatu keadilan dan objektivitasnya. Nah, di sini ada beberapa jenis dari logical fallacies yang akan saya jelaskan satu persatu. Nah, jenis yang pertama di sini ada yang namanya ad hominem. Nah, ad hominem ini adalah kesalahan berpikir yang terjadi ketika seseorang menyerang karakter atau pribadi dan latar belakang lawan debat. Hal ini bukan argumen yang disampaikan, namun dalam konteks hukum, ini tidak diperbolehkan karena fokus penilaian harus pada logika dan bukti, bukan siapa yang menjadi lawan bicaranya. Contohnya, dengan menyatakan bahwa argumen seseorang tidak valid hanya karena ia bukan dari sarjana hukum. Kemudian yang kedua yaitu straw man. Straw man adalah ketika seseorang memelintir atau menyederhanakan suatu argumen lawan agar lebih mudah diserang. Ini juga terjadi dalam debat publik dan juga dapat muncul di ruang sidang. Namun, dalam penalaran hukum, ini tidak dapat dibenarkan karena akan menyesatkan jalannya argumentasi hukum yang objektif dan adil. Kemudian, yang ketiga ada appeal to emotion. Appeal to emotion ini merupakan fallacy yang terjadi ketika seseorang membujuk dengan cara memancing emosi, seperti rasa kasihan, marah, atau alih-alih menggunakan argumen logis. Contohnya misalnya, ketika lawan permintaan membebaskan terdakwa karena ia memiliki anak kecil. Dalam hukum, ini tidak diperbolehkan sebagai dasar pembuktian, namun kadang digunakan dalam tahap pemidanaan sebagai bahan pertimbangan untuk keringanan hukuman. Kemudian yang keempat ada circular reasoning. Circular reasoning atau penalaran melingkar ini terjadi ketika kesimpulan yang diberikan hanya mengulang premis awal tanpa memperhatikan bukti tambahannya. Contohnya itu, dengan menyatakan seseorang bersalah karena dia melakukan kejahatan tanpa menjelaskan atau membuktikan kejahatan apa yang dimaksud. Ini dalam hukum itu tidak sah dan penalaran hukumnya karena tidak membawa argumen baru yang membuktikan apapun dan membuktikan suatu kesimpulan. Kemudian yang kelima yaitu appeal to authority. Jenis fallacy ini terjadi ketika sebuah argumen dianggap benar hanya karena dikatakan oleh tokoh otoritas. Dalam hukum, ini bisa dibenarkan jika otoritas yang dikutip memang memiliki keahlian yang relevansinya, seperti hakim agung, profesor hukum, atau keputusan pengadilan tertinggi. Nah, jika tidak, maka ini akan menjadi fallacy yang menyesatkan. Kemudian yang keenam adalah slippery slope. Slippery slope ini adalah kesalahan berpikir yang menganggap suatu tindakan kecil pasti akan berujung pada akibat ekstrim tanpa bukti yang kuat. Misalnya, hal ini dengan mengklaim dengan membebaskan seorang pencuri kecil akan membuat seluruh masyarakat menjadi pencuri. Nah, dasar hukum ini tidak valid kecuali ada preseden atau bukti empiris yang mendukung prediksi tersebut. Kemudian, yang ketujuh adalah false dilemma. False dilemma adalah suatu kejadian fallacy yang terjadi ketika argumen disederhanakan hanya dua pilihan, seolah-olah tidak ada alternatif yang lain. Nah, dalam hukum, pendekatan ini merupakan pendekatan yang berbahaya karena bisa membatasi analisis terhadap fakta dan solusi yang lebih kompleks. Contohnya, dengan mengatakan seseorang hanya bisa pro atau kontra dalam hukum, tanpa mempertimbangkan posisi kritis lainnya. Dan yang terakhir, yaitu adalah red herring. Red herring ini adalah
taktik untuk mengalihkan perhatian dari inti masalah dengan membawa isu lain yang tidak relevan. Nah, dalam ruang sidang, ini termasuk fallacy serius karena bisa membuat proses pengambilan keputusan tidak fokus dan tidak berdasarkan fakta utamanya. Nah, untuk contohnya itu sendiri adalah membahas jasa baik terdakwa di masyarakat untuk mengalihkan pembicaraan dari kejahatan yang telah dilakukannya. Nah, itu dia jenis-jenis logical fallacies yang dapat saya sampaikan. Kemudian, di sini ada kesimpulan yang akan saya sampaikan, yakni logical fallacies atau kesesatan dalam berpikir adalah kesalahan dalam penalaran hukum yang tampak logis namun sebenarnya menyesatkan. Dalam konteks hukum, sebagian besar fallacy ini tidak diperbolehkan karena dapat merusak objektivitas dan keadilan dalam proses hukum. Meski begitu, beberapa fallacy seperti appeal to authority atau appeal to emotion dapat dipertimbangkan dalam kondisi tertentu, seperti ketika mengutip pendapat ahli atau mempertimbangkan pemidanaan. Oleh karena itu, dengan memahami jenis-jenis logical fallacies ini, sangat penting untuk kita sebagai mahasiswa hukum agar kita mampu menyusun argumen hukum yang kuat, rasional, dan sah secara logis. Nah, sebagai penutup, penting juga bagi kita untuk memahami dan mengenali berbagai bentuk logical fallacies ini agar dapat berpikir secara kritis dan objektif, terutama dalam konteks hukum. Tidak semua argumen yang terdengar meyakinkan secara logis, itu tidak semua fallacy dibenarkan dalam proses peradilan. Nah, dalam hukum, keadilan hanya bisa dicapai jika penalaran yang digunakan itu benar-benar berdasarkan logika, fakta, dan dasar hukum yang kuat. Nah, oleh karena itu, sebagai calon praktisi hukum yang baik, atau masyarakat yang sadar hukum, kita harus sangat berhati-hati dalam menyampaikan maupun menilai suatu argumen. Karena jika tidak, kita akan terjebak dalam kesesatan berpikir yang bisa saja menyesatkan keadilan itu sendiri. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.